Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang sholat. Yang pertama, sesuai dengan firman Allah di dalam Al-Quran tentang sholat. Allah berfirman di surah An-Nisa ayat 103, yang mana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Yang artinya, sungguh sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Itu kata Allah. Artinya apa? Sholat ini merupakan satu kewajiban yang sudah Allah tentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Seperti misalnya itu ada duhur, ada asar, ada maghrib, ada isya, ada subuh. Itu merupakan suatu kewajiban yang Allah tentukan waktunya untuk orang yang beriman. Artinya apa? Untuk orang yang beriman, ketika itu sudah, orang beriman itu pasti Islam ya. Ketika orang itu beriman, maka dia itu harus wajib untuk sholat, karena sholat itu adalah merupakan kewajiban dari Allah. Bagaimana rukun Islam? Rukun Islam yang kedua yaitu sholat. Sholat itu kalau secara syarak adalah kegiatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Itu sholat. Itu merupakan perintah Allah. Sesuai dengan bunyi surah An-Nisa ayat 103 ini, Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Ini kata Allah. Sungguh kata Allah. Berjanji Allah di sini. Sungguh sholat itu adalah sebuah kewajiban. Kewajiban itu wajib dilakukan. Apabila kita melanggar kewajiban, maka kita akan mendapat sanksi. Artinya kita sebagai orang mukmin, kita sebagai orang muslim, kita itu harus melaksanakan yang namanya sholat. Ini sholat. Ini merupakan firman Allah tentang sholat di surah An-Nisa ayat 103. Kemudian yang kedua, kalau tadi saya membahas sholat di dalam Al-Quran, sekarang saya membahas sholat di dalam hadis. Ada suatu hadis mengatakan tentang sholat yang diriwayatkan oleh Bukhari. Beliau mengatakan, La sholata liman lam yaqra' bi fatihatil kitab. Tidak sah sholatnya seseorang yang tidak membaca Al-Fatihah kitab. Artinya apa? Al-Fatihah itu merupakan rukun sholat yang memang benar-benar harus dilakukan ketika orang sholat. Ketika orang sholat itu tidak membaca surah Al-Fatihah, maka tidak akan sah sholatnya. Al-Fatihah itu termasuk rukun sholat yang keempat. Yang pertama itu berdiri, yang kedua adalah niat, yang ketiga adalah takbiratul ihram, kemudian yang keempat ini adalah membaca surah Al-Fatihah. Maka dikatakan di hadis ini, ketika seseorang itu tidak membaca surah Al-Fatihah, maka tidak akan sah sholatnya. Karena Al-Fatihah itu adalah rukun sholat. Rukun itu adalah sesuatu yang harus dilakukan pada waktu itu, pada waktu pelaksanaannya. Ketika seseorang itu tidak memenuhi rukun, maka tidak akan sah sholatnya. Jadi sesuai dengan hadis ini yang diriwayatkan oleh hadis riwayat Bukhari, jadi Al-Fatihah, surah Al-Fatihah wajib dibaca ketika melaksanakan sholat. Ketika seseorang tidak membaca Al-Fatihah ketika melaksanakan sholat, maka tidak akan sah sholatnya. Kemudian yang ketiga, kalau tadi yang pertama adalah firman Allah dan yang kedua adalah hadis Rasulullah, yang ketiga adalah qaul ulama, yakni qaul ulama tentang sholat. Ulama mengatakan, wa syaraitu wujubis shalah salah satu asya'a, al-islamu wal bulughu wal aqlu. Ini merupakan qaul ulama tentang syarat wajibnya sholat.
Wa syaraitu wujubis shalah. Salah satu asya. Syarat wajib sholat itu ada 3. Al-islamu wal bulugu wal aqlu wa huwa haddut taklif. Yang pertama, seseorang itu bisa wajib sholat ketika seseorang itu adalah Islam. Di luar Islam gak boleh. Orang kafir gak boleh, gak wajib sholat. Tapi kalau orang Islam, ketika seseorang itu sudah Islam, maka orang itu wajib untuk sholat. Itu yang pertama. Yang kedua adalah baligh, sudah dewasa. Ya apa kalau anak kecil? Anak kecil tidak wajib. Umur 4 tahun masih tidak wajib. Karena tidak termasuk syarat wajibnya sholat. Karena masih belum baligh. Kapan anak itu bisa wajib sholat? Ketika sudah berumur 15 tahun ke atas atau 9 ke atas. Kalau kata ulama, pada umur 9 tahun anak itu sudah harus kita ajak untuk sholat. Namun masih tidak wajib karena masih belum baligh. Kapan wajibnya? Ketika sudah baligh. Ketika anak itu sudah baligh, maka anak itu wajib untuk sholat. Itu yang kedua, baligh. Yang ketiga, berakal. Meskipun sudah tua umurnya, meskipun Islam, tapi tidak berakal, artinya gila. Itu mana ada orang gila Islam itu ya. Artinya kalau orang gila itu kan sudah tidak ke diri sendiri aja sudah lupa gitu ya. Ini yang tidak berakal. Jadi syarat yang ketiga ini adalah orang yang berakal. Orang yang berakal wajib melaksanakan sholat. Ketika orang itu tidak berakal, maka tidak wajib. Seperti halnya orang gila. Orang gila itu tidak wajib untuk sholat karena dia tidak berakal. Kalau semisal dia berakal, maka wajib sholat. Jadi meskipun tua tapi tidak berakal, maka itu tidak wajib sholat. Jadi kata ulama ini, dari ketiga ini merupakan syarat wajib, syarat wajibnya sholat. Ada Islam. Yang kedua tadi ada baligh, sudah dewasa. Yang ketiga berakal. Jadi seorang itu bisa wajib sholatnya ketika ketika ada 3 ini. Harus lengkap, Islam, dewasa, dan berakal. Kalau kurang salah satunya ya nggak bisa. Islam sih, tapi anaknya masih umur 2 tahun, tidak wajib sholat. Yang wajib itu ketika sudah Islam, sudah baligh dan berakal. Nah, itu penjelasan dari saya mengenai tentang sholat, yaitu tentang sholat menurut firman Allah, dan juga sholat menurut hadis Rasulullah yang sudah saya jelaskan tadi, dan sholat menurut kaul ulama. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan apabila ada benarnya, itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Muhammad Sholihin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.